Kembali lagi di channel Flash Budget dengan konten unboxing barang murah yang tentunya berkualitas dari internet. Kali ini kita punya flash disk dari merek SanDisk Razer Blade. Namun harganya 20.000 karena dia dapat ketika kita promo. Apakah flash disk 20.000 ini beneran original dan murah karena promo? Atau memang dia murah karena ada sesuatunya? Jadi kita langsung saja unboxing. Tapi untuk tokonya sih kita itu beli di toko yang official ya, cabang official. Jadi mungkin benar. Ini suka aneh ya. Ketika barang elektronik yang mudah pecah, bubble wrapnya tipis, dan barang yang hanya plastis tebalnya bisa segini. Tapi itu tergantung tokonya sih. Nah, jadi kayak ini dia. Ya ada kertas kayak gini. Ini toko dimana kita beli. Salesnya Irna. Jadi ini kita beli ketika live ya. Memang kita belinya di Shopee. Jadi ini ada Shopee. Kebetulan lagi ada promo. Jadi Razer Blade 32 GB. Ini masih 2.0. Total harga aslinya dia itu 43.500. Namun dengan promo kita cuma bayar sekitar 23.000. 24.500 ya. Kalau nggak salah segitu. Dan potongannya berarti 20.000. Hemat uang. Persisnya SanDisk Razer Blade, dia masih USB 2.0. Ini masih segel karena ini baru. Kita akan benchmark untuk speed, write and read-nya. Jadi kita langsung buka aja segelnya ini. Itu bisa langsung saja dari belakangnya. Kita gunting. Tapi admin lebih suka proper buka bagian sini sih. Nggak tahu kenapa ya. Enak aja gitu. Kayak gini. Nah, kita ambil nih. Nah, jadi ini dia flash disknya. Ini kita buka. Nah, untuk build quality-nya dia itu plastik. Admin lebih suka yang plastik ketimbang yang metal karena ntar fuse-nya biar enak. Kita ke atasin dulu nih. Ternyata matiin dulu aja ya flash-nya atau enak dimatiin atau flash. Oke. Kalau untuk admin sih lebih suka yang plastik karena admin mobilitasnya tinggi untuk lebih sering pegang laptop sama komputer milik orang lain ya. Mau itu klien atau temen. Dan kalau pakai yang plastik itu agak tenang aja gitu, jadi nggak ada kesetrum. Kalau di komputer kita kan kita bisa pasang ground, stabilisasi listrik, jadi nggak akan ada tuh pancaran-pancaran listrik yang berhamburan yang membuatkan kita kesetrum ketika kita colok. Nah, apalagi kita colok flash disk ini nih dan ke komputer orang lain, ketika kita pegang itu nyetrum, banyak kejadian. Soalnya kita nggak bisa kontrol ground di tempat orang lain, di kantor orang lain. Jadi kalau yang plastik itu lebih bisa meredam hantaran setrumnya. Bahannya juga lebih murah dan speednya ini masih sama, masih 2.0, cuma harganya kali ini beda sedikit. Langsung saja kita tes untuk si SanDisk Razer Blade 32 GB yang kita beli 20.000. Apakah dia masih bisa awet dan bisa transfer sama baca tulis file yang baik? Kita colokin aja ke komputer. Ya, di sana ada tuh. Nah, langsung ada kan. Dia kebacanya 29,2 GB dan dia formatnya biasanya langsung PAT ya. Seharusnya dia bisa sih dirubah ke NTFS ya. Kita format dulu sekaligus ngecek apakah flash disk ini aman. Biasanya ketika flash disk diformat, kalau yang palsu itu paling mudahnya ya ini kapasitasnya itu hilang. Kita langsung format. Oke. Apakah kapasitasnya dia masih real 29 GB? Ya masih memformat. Admin nggak tahu ini kenapa kok bisa lama ya. Harusnya itu kan untuk format flash disk atau hard disk SSD, memory card biasanya tidak memerlukan durasi yang cukup lama ya. Tapi dia ini kayaknya bakal lama sekali. Oke, karena lama dan kayaknya durasinya juga nggak akan cukup, penyimpanan storage
handphone admin. Jadi kita pause aja, nanti kita akan lanjut setelah formatnya selesai. Ini kita format di jam 12.21, sekitar setengah satuan, dan kita akan lihat dia bisa selesainya sampai jam berapa. Oke, jadi dia udah selesai dan sekarang pukul 13.12, jadi hampir 1 jaman ya, hampir ya, enggak 1 jam tapi hampir 1 jam. Cukup lama sekali sih ini untuk formattingnya. Biasanya gak kayak gini atau emang normalnya kayak gini sih kurang tahu, tapi biasanya untuk admin gak kayak gini nih. Dia hampir 1 jam ya untuk merubah formatnya. Di sini admin udah nyari file yang akan kita copy dan dia mempunyai ukuran 18 GB dari SSD. Jadi SSD to flash disk Razer Blade 32 GB 2.0. Kita coba file. Nah, di sini dia bisa mencapai kecepatan 5, 6, 7, 8 Mbps-an. Dan dia cukup stabil sih di 8 sampai 9 Mbps. Gak tahu, kita tunggu aja sampai selesai. Ini wajar meskipun dari SSD ke flash disk, tapi ini flash disknya yang 2.0. Berbeda ketika kita dulu coba yang Acom ya. Videonya yang ini, dia itu kecepatan bisa sampai 20 Mbps-an ya untuk copy maupun nulis. Tapi setelah percobaan kedua dan ketiga itu speednya menurun sampai di 15 sampai 10 Mbps-an ya. Dan itu banyak juga yang komen katanya kecepatannya parah ketika pemakaian sudah lama. Tapi nggak tahu, karena di sini admin juga punya flash disk dari Razer Blade yang udah lama admin gunain. Ini udah hampir 2 tahun, 1 tahun lebih ya. Dan ini emang kecepatannya sudah turun. Dia sekarang mampu menulis dan membaca di 2 Mbps-an. Tapi itu sudah cukup bagus karena ini mobilitasnya tinggi ya. Karena admin selalu gunain ini untuk copy sama nulis file yang masif. Tapi ini masih bisa ambil gunakan meskipun bodinya ini udah kayak gini, udah admin tambal-tambalin pakai ini. Dan untuk sebuah penyimpanan, kecepatan dan menulisnya menurun itu sudah wajar sih, maupun di hard disk, di SSD itu sama aja sih. Karena kan dia mempunyai sel ya. Hanya saja yang membedakan itu jumlah selnya sama ketahanan dia. Mungkin diindikasikan oleh harga juga ya. Dan ini cukup stabil sih. Dia di 10 sampai, dia menyentuh 10 barusan. Dia 9 sampai 8, dan ini bakal cukup lama ya. Estimasinya di sini sekitar 35 menitan. Oke, dan itu tadi sangat lama sekali, dan kita akan coba lagi transfer sebaliknya. Ya, dia kecepatannya cukup tinggi karena dia menulis ke SSD. Dia dapat di 24 Mbps-an dan dia cukup stabil. Oke, dan sudah selesai. Kecepatannya bisa kalian lihat melalui timelapse yang admin buat. Dia kecepatannya sangat stabil di 24 Mbps-an bahkan sampai selesai. Tadinya admin mau melakukan pengetesan untuk yang ketiga kalinya. Hanya saja penyimpanan telepon admin nggak cukup karena tadi durasi yang pertama cukup panjang. Admin rasa cukup sih, karena untuk flashdisk 2.0 yang sebenarnya digunakan untuk menyimpan dokumen, file-file presentasi, dan file-file video sama musik kecil, dengan kecepatan segitu sudah cukup ya. Dan terbukti awet dengan punya admin ini yang sudah hampir 2 tahun, bahkan kondisi PC-nya dia kayak gini, dia masih bisa digunakan meskipun kecepatannya sudah di 2 Mbps-an. Mau itu copy maupun itu transfer. Semoga informasi ini bisa menjadi pertimbangan bagi kalian atau menjadi wawasan baru, terlebih untuk yang mau membeli flashdisk dari Razer Blade ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa lagi di video berikutnya.